Sering. Kamu tidak mau ya? Baik, saya tidak akan memaksamu untuk hal ini. Kalau gitu saya akan memanggil dengan ritual khusus untuk meminta keterangan darimu karena kamu tidak mau menunjukkan jati diri. Allah. Astagfirullah. Assalamualaikum. Tuh, cukup dengan hanya beberapa. Tapi ingat, kalau kalian melakukan cara ini jangan disalahgunakan untuk mencari nomor ataupun apapun itu ya. Jangan gunakan untuk mencari nomor karena resikonya kan kalian tanggung sendiri ya. Ada beberapa yang menggunakan cara ini untuk mencari sesepuh, untuk mencari nomor. Assalamualaikum kakek leluhur. Maaf, karena saya punya agama Islam, jadi saya selalu mengucapkan salam. Entah itu kau mau menjawabnya atau tidak, itu semua hakmu dan semua adalah keputusanmu tersendiri. Jadi sebagai seorang muslim, siapapun itu akan saya salam. Seperti saya menyambut orang dengan selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Saya nggak salah dengar. Mas Evi, dengar kan dia bisa menjawab salam? Allahu Akbar. Luar biasa. Pertama, saya di sini sebagai Mr. X, saya meminta maaf atas gangguan yang telah saya berikan. Saya di sini diutus oleh keluargamu untuk menancapkan salib ini. Apa? Oke, teman-teman, saya akan mentransfer suara biar kalian itu bisa mendengarnya dengan sendirinya. Ya, bismillah. Wahai anak muda. Ya, saya bisa mendengar. Mas, saya bisa mendengar ya? Ya, saya di sini ingin bertanya. Kenapa kau menolak? Apakah memang kamu tidak mengizinkan? Keluargamu itu sangat menghargaimu dengan memberi tanda bahwa mereka ingin mengenangmu. Tidak, anak muda. Tanda yang kau berikan itu salah. Keliru. Itu tidak seharusnya menancap di atasku. Lantas kenapa, kek? Kenapa tidak diizinkan untuk menancap di atas kepalamu? Karena apa, kek? Asal kamu tahu, wahai anak muda. Sebelum aku wafat, aku sudah memeluk agama sepertimu. Alhamdulillahirobbilalamin.
Jadi kakek muslim. Iya, anak muda. Apakah kakek tidak memberitahu kepada keluargamu? Biar mereka memberikan patok yang tepat. Dan ini ternyata ada tanda salib di situ. Siapa yang memberikannya? Jadi begini anak muda. Tanda salib itu bukanlah saya menginginkan untuk keluargaku. Sebenarnya mereka semua telah mengetahui kalau aku ini adalah muslim. Tapi mereka semua menolak untuk keberadaan muslimku. Astagfirullah. Kenapa harus ditolak ya? Kenapa? Mas Evi, bisa lihat katak? Ya, jadi karena untuk mereka itu mengalami kepercayaan reinkarnasi ya Mas Evi ya. Ya, sebagian memang reinkarnasi itu ada, sebagian itu tidak. Jadi kakek ini tidak menginginkan adanya reinkarnasi, makanya dia itu lebih memilih agama Islam. Karena agama Islam itu tidak adanya reinkarnasi dan hidup setelah kematian itu adalah hidup yang kekal abadi menghadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu ada katak di sampingnya. Itu adalah reinkarnasi dari sang istri kakek ini. Jadi istrinya bereinkarnasi menjadi seekor katak. Ya, kadang memang reinkarnasi itu tidak bisa sesuai dengan harapan kita. Nauzubillah, tapi tidak semuanya manusia yang mati itu bisa reinkarnasi. Bahkan seorang muslim pun ada yang bisa reinkarnasi. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu, ya. Makanya katak itu sangat suka sekali dan menempel di sini. Dia akan selalu menjaga makam ini, ya. Dia pergi nanti kembali lagi, pergi kembali lagi seperti terus. Kakek, saya hargai atas keputusanmu itu. Namun saya hanya ingin bertanya satu hal kepadamu, Kek. Apa, wahai anak muda? Jadi gini, Kek, yang saya ingin tanyakan adalah kenapa golok ini yang diisukan oleh orang-orang terbang dan menancap tepat di kepalamu? Kenapa? Bukan begitu, anak muda. Kalau golok tidak menancap di kepalaku, maka golok ini akan dipergunakan secara sembarangan dan brutal. Kenapa? Ya, karena dulu sebelum saya memeluk agama Islam, golok ini selalu saya pergunakan untuk membunuh. Sudah berjuta-juta darah di tangan golok ini. Astagfirullah. Berjuta-juta darah di tangan golok ini. Oh, jadi kamu gak mau golok ini jatuh di tangan orang lain karena nanti dipergunakan untuk membunuh lagi.
batu. Maaf, justru dengan kamu mengikat golok ini, maka dirimu akan terikat. Jadi dirimu tidak akan pernah sempurna karena pikiranmu selalu menghadap ke dunia, dunia, dan dunia. Seperti itu. Tidak, Nak. Tidak begitu. Setiap orang yang memegang golok ini, nanti dia akan memiliki ambisi untuk membunuh yang sangat luar biasa. Astagfirullahaladzim. Oke, berarti yang memegang golok ini harus orang yang bisa mengendalikan dirinya sepenuhnya. Selain membunuh, keistimewaan golok ini apa? Jadi begini anak muda, golok ini ketika menebas tidak akan memberikan rasa sakit kepada apapun yang tertebas. Dia langsung akan merasakan kematian tanpa adanya rasa sakit, seperti sekejap melayang. Saya nggak yakin. Fokus. Fokus. Allah. Saya pernah mendapatkan gambaran kalau golok ini pernah meropek perut seorang wanita yang sedang hamil beserta bayinya langsung terbelah jadi dua. Jadi ketika golok ini dipergunakan, ketajamannya itu luar biasa. Bahkan belum menyentuhnya saja, masih dalam jangka beberapa senti, ini sudah ditebas, maka lawannya akan langsung terpotong. Tanpa menyadarinya dirinya itu terpotong, belum mengenainya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya akan memurnikan golok ini. Untuk menghilangkan dosa-dosa dari golok ini, saya akan tetap menolongmu, kayak. Jangan, Jo. Nanti kamu akan menghabisi untuk membunuh. Tidak, kayak. Saya tidak akan mencoba melakukan hal itu, kayak. Biarkan kakek menjadi penjaga di tempat ini, Jo. Maaf, kayak. Saya nggak bisa. Saya harus menyelamatkan setiap apapun itu.
Kayak jangan halangi saya, kayak biarkanlah api ini menyala, kayak karena dengan hal ini energi iblis akan terbakar, kayak saya yang bisa memohon padamu, kayak jangan ganggu saya, kayak saya mohon, kayak Tidak jauh. saya yang bisa memohon padamu, kayak saya nggak peduli, kayak Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, kayak saya punya cara tersendiri, kayak Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Allahu Akbar. Tas isinya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Maaf, kayak saatnya kau kembali ke surgamu, ya Allah. Allah Akbar. Allah. Insya Allah dosamu sudah diampuni. Allah. Allah Akbar. Oh, jadi kakek ini dia seorang muslim. Langsung pecah ini, Mas Evi. Kok saya nggak sadar ya? Padahal tadi nggak kayak gini, Mas Evi, ya. Setelah dicabut langsung pecah kayak gini. Wow. Wow. Jadi tanda salib ini kita buang aja, teman-teman. Karena ini muslim, ya, dia menginginkan posisi meninggal sebagai muslim karena dia sudah berpindah agama, ya. Kita hargai dan nanti kita sampaikan meskipun keluarganya tidak menyetujuinya, ya. Dulu dia ini adalah seorang jawara yang selalu menggunakan golok untuk menghajar orang, ya. Astagfirullahaladzim. Ini di golok ini ada ukiran yang namanya Raden Suliwa, teman-teman. Iya. Saya nggak tahu Raden Suliwa itu siapa. Jadi golok ini kalau ditebaskan di gini aja dengan jarak yang
beberapa senti dengan kecepatan yang kencang nggak menempel, maka akan terputus ya. Jadi untuk golok ini mungkin akan saya simpan dan saya amankan, mungkin akan saya pergunakan ketika insya Allah Lebaran Haji untuk menyembelih sapi ya teman-teman ya. Sapi ya ini mungkin masih bisa ya. Jadi kalau menyembelih sapi itu harus kayak gini teman-teman, pegangnya kayak gini ya, terus gitu ya. Ingat, kalau menyembelih sapi harus sangat tajam, karena nggak boleh kayak gini, nggak boleh, harus satu gurusan, seret. Nah tekan kayak gini, maka harus darah keluar muncur sangat banyak. Dan proses penyembelihan kambing itu harus menempel di leher atas, karena ada cara tersendiri. Kalau tidak menempel di leher atas, darahnya tidak akan keluar sebanyak mungkin, nanti akan menyebabkan dagingnya itu berbau nggak sedap, pasti itu. Ini memang tajamnya luar biasa, jadi akan saya amankan saja. Oke teman-teman, mungkin saya akan menyampaikan, saya akan bereskan tempat ini, saya akan mendoakan tempat ini supaya tempat ini tidak menimbulkan kesyirikan ya teman-teman ya. Ini dia sudah mengaku bahwa dia itu muslim, dia tidak mau menjadi jawara lagi. Untuk saat ini dia sudah terlepas dari dosa-dosa dia, dari ingatan dia untuk benda ini. Jadi benda ini akan menjadi tanggung jawab saya, dan saya simpan ya di tempat yang memang sangat aman, saya jamin akan sangat aman. Dan saya buka ketika memang hari raya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khususon ila ruhi arwahipun ingkang eyang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Teman-teman, mungkin sampai di sini saya Mr. Ek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita balik.